Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Usman Umar, NPM 1840501074. Perkenalkan, nama saya Norma Ramahida, NPM 1840501075. Perkenalkan, nama saya Intan Hoiria. Tentang anatomi kontrak. Anatomi kontrak terbagi atas 3 bagian, yaitu bagian utama, bagian pendahuluan, serta bagian isi dan penutup. Bagian pendahuluan dibagi menjadi 3 subbagian. 1. Subbagian pembuka. Subbagian ini memuat 3 hal sebagai berikut. A. Sebutan atau nama kontrak dan penyebutan selanjutnya, atau penyingkatan yang dilakukan. B. Tanggal kontrak yang dibuat dan ditandatangani. C. Tempat dibuat dan ditandatanganinya kontrak. 2. Subbagian pencantuman identitas para pihak. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan tentang identitas para pihak, yaitu A. Para pihak harus disebutkan secara jelas. B. Orang yang menandatangani harus disebutkan kapasitasnya sebagai apa. C. Definisian pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. 3. Subbagian penjelas. Pada subbagian diberikan alasan atau penjelas mengapa para pihak mengadakan kontrak. Ada 4 hal yang tercantum dalam bagian isi sebagai berikut. Klausul definisi. Dalam klausul ini biasanya dicantumkan berbagai definisi untuk keperluan kontrak. Klausul definisi sangat penting dalam rangka mengefisienkan klausul-klausul selanjutnya, karena tidak perlu diadakannya pengulangan. B. Klausul transaksi adalah klausul yang berisi tentang transaksi yang akan dilakukan. Misalnya dalam jual beli aset harus diatur tentang objek yang akan dibeli dan pembayarannya. C. Klausul spesifik mengatur hal-hal yang spesifik dalam suatu transaksi. Artinya, klausul tersebut tidak terdapat dalam kontrak dengan transaksi yang berbeda. D. Klausul ketentuan umum adalah klausul yang seringkali dijumpai dalam berbagai kontrak dagang maupun kontrak lainnya. Klausul ini antara lain mengatur tentang domisili, hukum penyelesaian, sengketa, pilihan hukum, pemberitahuan keseluruhan dari perjanjian, dan lain-lain. 4. Latar belakang atau resital. Resital merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yang disebut resital. Resital adalah penjelasan resmi atau latar belakang dan atau juga suatu keadaan suatu kontrak untuk menjelaskan mengapa terjadinya perikatan. 5. Definisi. Dalam bahasa Inggris, definisi disebut definition, yang artinya adalah rumusan istilah-istilah yang dicantumkan dalam kontrak. Tujuan mendefinisikan istilah adalah untuk memperjelas dan memperoleh kesepakatan saat membuat kontrak. Yang keenam, pengaturan hak dan kewajiban, atau juga disebut dengan substansi kontrak. Substansi kontrak merupakan kontrak yang memiliki kehendak atau keinginan para pihak yang berkepentingan. Substansi kontrak dapat mencakup keinginan para pihak secara lengkap. 7. Domisili. Domisili merupakan tempat kediaman, yang mana tempat seseorang melakukan perbuatan hukum. Saya akan menjelaskan beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam perjanjian sewa-menyewa, yaitu 1. Desentalia sebagai unsur pokok yang wajib ada dalam perjanjian, seperti identitas para pihak yang harus dicantumkan dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian yang dilakukan dalam surat perjanjian ini. Kedua, unsur naturalia merupakan unsur yang dianggap ada dalam perjanjian walaupun tidak diungkapkan secara tegas dalam perjanjian, seperti itikat baik dari masing-masing pihak dalam perjanjian. Ketiga, unsur excedentialia yaitu unsur tambahan yang diberikan oleh para pihak dalam perjanjian, seperti
tambahan yang berbunyi pihak yang menyewa harus merawat segala sesuatu fasilitas yang ada dalam barang tersebut agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.